Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Seperti biasa, hari ini kita mau bikin-bikin sesuatu. Ya, apa ya? Ya mungkin sekarang itu kan karena pada saat karya ini dibuat ya, mungkin bagi teman-teman yang nontonnya nanti jauh-jauh hari setelah ini dibuat, mungkin perlu saya beritahu bahwa karya ini dibuat pada saat epidemi coronavirus di Indonesia berlangsung. Jadi kami di sini uh, self quarantine, jadi lockdown. Banyak usaha-usaha tutup dan akhirnya orang-orang harus ada di rumah. Ya termasuk saya, termasuk saya. Saya punya warung, punya usaha dan sebenarnya tidak tutup. Kami tutup 1 bulan pertama, tapi habis itu kami buka untuk menerima pesanan saja. Tapi omset jauh menurun. Ya tidak apa-apa. Yang penting teman-teman yang di warung, karyawan-karyawan masih tidak kehilangan pekerjaan dan masih bisa menghidupi keluarganya. Akan tetapi ya yang perlu kita tekankan adalah masalah perlindungan diri supaya tidak menjadi eh, penyakit atau penularan virus kemana-mana ya toh. Jadi safety procedure tetap kita utamakan. Nah, eh, di sela-sela itu mungkin sudah tidak ada lagi yang bisa saya kerjakan di luar itu ya, karena sebagian lain mungkin pekerjaan saya harus keluar rumah. Oleh karenanya ya banyak di dalam rumah. Dan mungkin ini yang menginspirasi saya untuk membuat karya ini. Ya mungkin ini nanti akan saya namai Corona, seperti itu karya ini. Ya, ya sambil curhat-curhatan ya, mungkin bagi teman-teman yang menontonnya masih dalam masa karantina, ya saya harap bersabar, tabah, walaupun memang kadang kita ya capek juga ya dengan kondisi seperti ini. Mungkin bagi teman-teman yang mungkin penghasilannya harus hilang, uh, ya semoga nanti segera dapat bantuan lah, atau mendapatkan cara yang lain untuk mendapatkan penghasilan ya. Ya yang jelas Anda tidak sendiri, banyak orang. Dan bagi teman-teman yang mungkin berkelebihan, ya alangkah baiknya ya buat teman-teman ya untuk mensubsidi itu ke teman-teman yang lebih membutuhkan, kurang lebih seperti itu, supaya kita bisa bersama-sama menghadapi cobaan ini dan semuanya baik-baik saja. Ya, suatu saat nanti apa yang kita alami sekarang ini akan menjadi memori, akan menjadi kenangan yang mungkin kita tidak pernah lupa ya. Kita cerita ke anak cucu, bahkan mungkin yang berdampak permanen, mungkin wah akhirnya ada hal yang tertunda, mungkin menjadikan sebuah cerita tersendiri di kemudian hari bahwa aku dulu tertunda karena adanya epidemi virus ini, seperti itu. Ya, mungkin dari masa ke masa kita mungkin selalu akan menjumpai ya problem-problem seperti itu, terutama ini hal-hal yang sifatnya bencana alam
seperti ini. Saya sebenarnya tidak tahu menahu sih apakah virus ini asal usulnya dari mana, apa virus ini seperti apa. Yang jelas ya semoga kita bisa mengambil manfaat ya dari apa yang kita alami sekarang. Jadi walaupun susah ya, saya paham mungkin teman-teman berpikir manfaat apa, ya pasti ada lah. Coba kita pikirkan lagi. Misalkan kalau saya sih menemukannya seperti ini. Mungkin ini waktu kita untuk menekan tombol reset. Mungkin banyak hal yang dulunya kita berbuat kesalahan, mungkin kita sadari atau kita tidak sadari. Dan karena rutinitas sehari-hari kita cenderung lupa, kita cenderung terlewatkan hal seperti itu. Bahkan mungkin kita tidak mengenal diri kita sendiri. Kita itu optimalnya itu bisa apa, bakat kita apa. Terus mungkin pekerjaan-pekerjaan yang kita salah lakukan dan salah selama ini. Mungkin ada. Dan mungkin saatnya sekarang ini kita merenungi apa yang kita lakukan salah di masa lalu. Ya misalkan ya keluarga, hal yang paling dekat. Kita sekarang lebih harus sering bersama keluarga, bagi yang dekat dengan keluarga, ya kan? Karena di luar sana banyak teman-teman yang bisa jadi berada di zona jauh dari keluarga dan tidak bisa pulang karena adanya lockdown. Bagi teman-teman yang ada di rumah bersama keluarganya, coba kita lebih dekat mengamati, yang jelas mengevaluasi diri kita sendiri ya. Apa hal-hal yang mungkin selama ini kecocokan, ketidakcocokan kita pada anggota keluarga yang lain. Ya bisa jadi nanti akan banyak ditemukan hal yang tadinya kita tidak tahu. Karena kita selama ini jarang komunikasi, jarang ketemu. Tapi karena sekarang sering ketemu, ya jadi tahu gitu. Nah semoga hal tersebut malah tidak justru menjadikan masalah baru, tetapi ya harapannya kemudian kita bisa menyikapi, entah itu menjalin komunikasi, entah itu melakukan tindakan-tindakan yang konkret. Karena bisa aja loh kalau misalkan hidup bersama orang tua, ya kan, ternyata ada hal yang memang kita tidak sepakat. Ya selama kita hidup bersama orang tua tentu saja kita biasanya harus ikut apa yang mereka inginkan, tetapi biasanya itu tidak menjadi passion kita seperti itu. Dan setelah direnungkan, mungkin kita bisa susun strategi dan kita bisa melakukan tindakan, yaitu bisa komunikasikan dan aku tuh pengennya seperti ini gitu. Dan kalau tidak bisa ya kita melakukan tindakan, misalkan seperti ya sudah kalau gitu saya putuskan untuk hidup sendiri gitu. Tentu saja kita harus lebih ini ya untuk matang untuk memikirkan itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau masa-masa seperti ini kita justru banyak merenung bahkan ke dalam diri kita sendiri ya. Akhirnya untuk saya sendiri ya seperti saya itu menjadi tahu, oh ternyata dalam kondisi seperti ini saya bukan jagoan gitu loh. Saya tuh yang selama ini saya berpikir saya hidup dengan diri saya sendiri, bisa punya usaha sendiri. Saya tidak, ternyata kita tetap tidak berdaya dalam kondisi-kondisi seperti ini gitu. Dan ya saya merenungi kemudian sebaiknya sih tidak terlalu lengah. Semoga suatu hari nanti kalau sudah selesai
dan saya bisa melewatinya, mungkin saya akan pertimbangkan ini dalam kehidupan saya. Jika ini mungkin terjadi lagi, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya utamakan? Seperti itu. Jadi, ya, evaluasi diri ya untuk saya sendiri. Atau mungkin untuk organisasi. Nah, bisa juga. Saya pernah curhat ini ya di vlog. Mungkin teman-teman bisa simak di vlog saya sebelumnya. Saya kurang ingat yang mana, karena saya sering ngomong bahwa di tataran organisasi pun mungkin ada kondisi seperti ini. Jadi bisa jadi kita mengevaluasi strukturnya gitu. Mungkin ada yang tidak optimal, tetapi mungkin tidak kelihatan. Nah, kondisi seperti ini kita terpaksa harus mempertimbangkan ini, karena misalkan organisasi atau omset perusahaan turun, nah kita harus melakukan PHK. Tapi ada kesempatan bahwa kita bisa merekrut sumber daya manusia yang baru, yang lebih bagus dari sebelumnya. Karena ada alasan ya, walaupun ini sebaiknya tidak dilakukan, dalam arti sebaiknya perusahaan membina karyawannya agar terus berpotensi ya, seperti itu. Tapi kadang juga ya sudah mentok, ada yang passionnya tidak di situ, misalkan seperti itu. Nah, ini waktunya nguras ya, nguras ini ya, nguras bak mandi aja ya, seperti nguras bak mandi ya, artinya membersihkan ya. Terpaksa kita terpaksa misalkan, tapi nanti setelah semuanya berakhir rekrut kembali gitu ya. Hal seperti itu yang saya ibaratkan seperti memencet tombol reset ya. Jadi kita itu bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan di masa lalu. Ya, itu salah satu manfaatnya ya. Mungkin teman-teman nanti yang di rumah, yang pemirsa, semoga sambil ya ngelamun itu ya akhirnya kita tahulah apa yang sebaiknya tidak kita lakukan dan sebaiknya kita lakukan untuk diri kita sendiri di masa depan. Semoga kita diberikan kekuatan dan ketabahan menjalani musibah ini. Dan ya, by the way ya, karya ini kan terinspirasi dari corona itu ya. Ya, saya sendiri juga tidak tahu bentuk corona itu seperti apa. Tapi ini yang lagi-lagi saya pengen bilang sama teman-teman, kalau ya karya saya itu cenderung ke karya seni yang sifatnya terapeutik lah, terapi ya, untuk menghilangkan stres saja. Saya merasa bahwa dengan menggores-gores seperti ini dan curhat pada teman-teman semua, saya kok merasa relax gitu ya. Ada sesuatu insight yang bisa saya dapatkan dan ada stres yang bisa saya buang gitu. Jadi ya, saya ketika menggambar seperti ini itu tidak berpikir saya mau gambar apa, saya harus seperti apa. Itulah doodle art, teman-teman. Ini yang namanya doodle art. Ya, coret-coret lah, kurang lebih seperti itu. Dia tidak ada artinya, hanya keindahan. Dan yang mana keindahan itu
Ya sebenarnya tidak selalu harus punya makna. Mungkin saya memaknainya seperti itu. Mungkin di judul art sebelumnya saya sudah jelaskan ini ya, tapi saya ulang lagi karena mungkin teman-teman ada yang baru ini ketemu saya ya. Judul art itu ya indah, tapi indahnya di mana? eh Susah juga ya. Di awal-awal saya kadang-kadang juga tidak suka dengan karya saya sendiri. Saya coret-coret apa sih ini gitu, nggak nampak itu. Tapi terus saja saya lengkapi, saya tambah, saya coret lagi, tambah garis terus saya. Dan akhirnya lama-lama saya nampak bagus juga, indah juga saya pikir. Jadi mungkin dalam hidup kita eh ada hal yang sama ya, yang yang bisa kita ambil pelajaran dari situ ya. Itu kadang ketika kita memulai sesuatu itu tidak harus langsung bagus, teman-teman. Jadi ya kadang-kadang kita berantakan, awalnya itu berantakan, hidup kita itu berantakan. Dan itu biasa, biasa hidup kita itu berantakan. Apalagi ada kondisi-kondisi tidak terduga. Seperti saat ini kita terkena, ya boleh dibilang bencana alam ini, virus corona ya kan. Rencana yang tersusun rapi, hancur, harus diulang lagi dari depan. Ya, tapi itu halangan. Dan kadang-kadang tidak terduga. Tidak bisa kita riset. Kita mulai dari awal permainannya. Kita nggak bisa lain lagi ya. Kita jalanin. Itu halnya seperti doodle art ini ya. Ya coret-coret kita teruskan aja. Tidak ada kata menghapus. Kita lanjutkan apa yang sudah kita gores. Dan ini saya menggambar pakai tinta langsung ya. Saya memang tidak berniat menghapus apapun yang sudah tercoret di sana. Jadi ya mungkin ada pelajaran dan moral doodle art dalam kehidupan. Dan kebebasan, teman-teman. Doodle art itu juga bebas. Kita bebas. Tidak ada batasan. Jadi kita cenderung bebas menggores. Baik itu melengkung, mau lurus, mau arsiran. Asalkan itu diteruskan, ditelateni, dilanjutkan sampai selesai. Dan batas selesainya kapan? Terserah kita. Kalau menurut kita sudah bagus ya selesai. Ya kan? Tidak perlu ada tekanan dari orang lain. Ya seperti itu. Ya mungkin dalam hidup kita tidak bisa menekan tombol selesai sendiri ya. Terus kita mau mati gitu ya. ya ya itu ya gimana ya? Itu dilarang bagi yang beragama ya, bagi yang mempercayai itu tidak boleh bunuh diri namanya. Tetapi ya walaupun kadang ada orang yang melakukannya karena sangat putus asa kali ya. Entahlah. Itu saya tidak mau menyenggol ke sana ya teman-teman. Tapi kurang lebih seperti itulah. Dalam hidup pun kita harus menjalani saja. Karena kita tidak punya kesempatan untuk mengulang apa yang sudah kita lakukan. Ya udah, kalau sudah tercoret ya tercoret aja. Tapi yang jelas kita bisa memperindah. Kita bisa kemudian membuatnya indah dengan cara apa ya? Kita tabah, kita teruskan, kita jalani saja, goreskan teruslah berkarya, lakukan apa yang kita bisa semaksimal mungkin. Ya nanti akan indah sendiri. Nanti kita adalah kanvasnya. Apa yang kita lakukan selama hidup
ini nanti akan ada yang menikmati, ada yang bisa mengapresiasi kehidupan kita sebagai sebuah karya, teman-teman. Selalu seperti itu, saya yakin. Entah itu orang-orang terdekat kita ataupun siapapun. Bahkan mungkin seniman hebat ataupun orang-orang hebat itu bisa jadi indah di buku sejarah. Kehidupan mereka mungkin menurut mereka ya berantakan, bisa jadi, siapa tahu, ya kan? Ya sudah, jalani saja. Lanjutkan saja apa yang sudah dilakukan. Menyesal dalam arti untuk mengevaluasi diri, tapi menyesal dalam arti hanya sekedar untuk berhenti. Ya tapi apapun itu ya. Ya tapi tidak ada suggestion juga sih ya. Ya menyesal boleh ya. Ya katakanlah kalau orang menghentikan atau pause bentar atau dalam kehidupan itu ya anggaplah itu bagian dari seleksi alam lah. Ya namanya juga orang ya, kadang-kadang kita putus asa gitu. Ya saya karena bukan motivator ya, jadi ya terserah. Putus asa gitu. Tapi ya gimana ya? Ya kalau Darwin bilang sih itu orang putus asa, orang yang ini ya, apa namanya, tidak lolos seleksi alam ya. Ya artinya tidak unggul genetiknya, tapi whatever lah sebenarnya. Toh Anda putus asa, nggak putus asa ya nanti dunia tetap berjalan dengan seperti ini. Tidak terlalu banyak pengaruh ya toh. Itu nanti juga mungkin bumi akan habis masanya. Manusia tetap mati pada akhirnya. Entah karena apa. Ya pada akhirnya juga toh akan seperti itu. Sebenarnya ya tidak akan ada perbedaan secara signifikan ya. I don't know. Kadang-kadang orang-orang bilang kalau jangan putus asa. Ya motivator sih seperti itu ya. Jangan putus asa dalam arti ya supaya tetap. Tapi ya gimana ya, orang itu kadang ya nggak bisa judging ya. Kadang ada yang putus cinta dikit aja memutuskan untuk mengakhiri hidupnya gitu. Kadang-kadang kita menganggap bagi yang merasa kuat atau bagi yang tidak mengalami ya kadang gampang-gampang aja ya bilang kalau alah gitu aja bunuh diri gitu. Tapi kita nggak pernah tahu sebenarnya orang itu seberapa penderitaan yang dialaminya gitu lah. Dan sebenarnya batas ambangnya orang itu benar-benar kesakitan tuh seberapa gitu. Sebenarnya orang lain juga tidak akan pernah tahu gitu kecuali diri sendiri. Jadi ya kalau ini ya saya hanya menghimbau ya sebenarnya nggak usah judging sih, nggak usah menilai orang lain ya lakukan yang untuk dirimu sendiri terbaik lah. Ya seperti itu lah. Karena pada akhirnya ya sama aja. Nah ya itu teman-teman. Pada akhirnya itu sama saja. Ya. Nah ini ya. Kalau kita lihat di karya saya ini juga seperti itu. Dan ya ini bebas. Ini diilhami oleh sesuatu yang tidak mengenakan ya sekarang, yaitu coronavirus. Toh itu akan jadi seni sekarang. Dan ini akan diabadikan. Saya abadikan dalam sebuah karya di YouTube supaya teman-teman bisa lihat, ya kan, bahwa corona bisa jadi art, corona art. Yeah.
Jadi itu teman-teman, semuanya sebenarnya tergantung kita sendiri. Dan ya, semoga teman-teman bisa mengakhiri lah. Kok mengakhiri? Teman-teman bisa mengambil hikmah dari peristiwa inilah. Semoga ketika udah kita lewati, tetap kuat semuanya, tetap bisa menghadapi, ya kan, dan tidak kurang suatu apa. Ya, ini teman-teman, karya saya. Saya beri judul Corona. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi semoga teman-teman suka. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, karena itu tidak bayar ya. Ya, nanti kita akan bikin karya-karya lagi yang lain-lain lah. Yang ya terapeutik ya, tujuannya memang seperti itu di channel ini, supaya relax, teman-teman tidak stres. Oke teman-teman, gitu ya. Bye bye, sampai ketemu lagi.